Mari kita bahas mengenai apa sih penelitian sosial itu dan seperti apa metodenya. Yuk bahas sama-sama. Pertama, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya penelitian. Apa sih penelitian itu? Penelitian adalah kegiatan penyelidikan yang mengimplementasikan pendekatan ilmiah dan dilakukan secara sistematis atau terstruktur dalam rangka menemukan fakta dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, apa sih pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Karena tadi penelitian itu tujuannya adalah menemukan fakta dan memecahkan suatu permasalahan yang ada. Kedua, kita akan bahas mengenai beberapa jenis penelitian. Tapi sebelum kita bahas mengenai beberapa jenis penelitian, di sini saya mau menyampaikan dulu nih, apa sih metode penelitian? Nah, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan dan memperoleh kesimpulan. Nah, kalian tahu nggak sih ada beberapa jenis penelitian, yaitu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kedua jenis penelitian ini tentunya berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Penelitian kuantitatif itu lebih mengedepankan metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulannya, serta analisis data yang dapat diukur. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus membahas mengenai penelitian kualitatif. Apa sih lebih jelasnya tentang penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah, proses, dan makna atau persepsi. Penelitian ini lebih fleksibel, sehingga ketika menemukan perbedaan di lapangan dapat disesuaikan. Penelitian ini lebih mengarahkan pada masalah dan peristiwa nyata yang ada di sekitar kita. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi lapangan, yang kedua ada wawancara, dan terakhir ada telah catatan. Nah, yang pertama, apa sih observasi itu? Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Nah, yang kedua, apa sih wawancara? Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara atau interviewer dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai atau interview melalui komunikasi langsung. Nah, selain ada observasi lapangan dan wawancara, dalam penelitian kualitatif ada yang namanya telah catatan atau metode dokumentasi, di mana metode ini bisa dilihat dari beberapa dokumen yaitu seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, tentukan permasalahan. Nah, di tahap pertama ini, kalian mencari masalah apa yang akan kalian teliti dan akan kalian pecahkan masalahnya. Masalah ini harus didasarkan pada alasan yang kuat kenapa kalian mengambil masalah tersebut. Kemudian, kalian tentukan subjek penelitiannya dan fokus penelitian kalian mau di mana. Kemudian setelah itu yang kedua, kalian tentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk membantu kalian dalam melakukan penelitian. Nah, yang ketiga, buatlah hipotesa atau dugaan penelitian awal, dan terakhir tentukan detail penelitian.
Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana sih cara penyusunan proposal penelitian kualitatif. Nah, dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif ada beberapa tahapan atau susunan yang harus kalian tahu. Yang pertama itu pastinya ada yang namanya judul penelitian. Kedua ada bab 1 pendahuluan. Ketiga ada bab 2 kajian pustaka. Keempat ada bab 3 metode penelitian. Kelima ada bab 4 pembahasan dan hasil. Dan terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Nah, yang pertama mari kita bahas bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Isinya adalah alasan kalian kenapa masalah itu terjadi. Ya, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah nanti ini akan kalian bahas di bab 4. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Dan terakhir ada manfaat penelitian. Nah, sekarang kita bahas bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 2 itu berisi kajian pustaka atau berisikan teori-teori yang mendasari penelitian kalian. Nah, yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, di bab 3 ini adalah metode yang kalian gunakan dalam penelitian, misalnya penelitian kualitatif. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian kalian yang sudah kalian lakukan. Dan yang kelima adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Hey, yang terakhir jangan lupa sumber. Kemudian cantumkan di daftar pustaka. Dalam penelitian, sumber itu sangat amat penting. Kenapa penting? Karena nantinya penelitian kalian itu tidak bisa dikatakan plagiat karena ada sumbernya. Jadi, jangan lupa sekali lagi sumber. Cantumkan di daftar pustaka. Sumber bisa dari buku, dari jurnal, atau dari catatan-catatan lain yang memang mendukung penelitian kalian. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai penelitian sosial. Sekarang waktunya kalian lakukan penelitian. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.